Assalamualaikum, salam awas, isek kabar taka. Ya, sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ya, beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak Ebin Mari. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Pak ya. Oke, Pak, langsung saja nih kita membahas masalah kepemiluan yang saat ini sedang berlangsung di Kalimantan Timur nih. Karena konteksnya penanganan pelanggaran, Pak. Apa yang bisa dijelaskan, Pak, tentang pilkada di tengah pandemi saat ini? Ya, setelah keluarnya Perpu 2 tahun 2020, Benar. praktis KPU kemudian menetapkan pilkada yang semula akan berlangsung di bulan September 2020, sekarang berpindah atau bergeser akan diselenggarakan pada Desember tahun 2020, tepatnya tanggal 9. Kondisi ini tidak lain karena adanya bencana non alam. Benar. Dalam hal ini pandemi COVID-19 ya. Nah, karena sudah ditetapkan tahapan-tahapannya, ya, baik masa pencalonan, baik itu perseorangan, kemudian pencalonan yang diusung atau diusung partai politik atau gabungan partai politik. Benar. Pada September nanti, begitu pula pemungutan suara kampanye hingga pemungutan suara di Desember. Tentu persoalan ini atau situasi saat ini sangat sulit ya. Benar, Pak. Sangat sulitnya adalah satu, di tengah situasi yang seperti pandemi ini, di mana hampir jumlahnya yang sudah semakin bukannya melandai tetapi meningkat, Pak, fluktuatif. Betul, bahwa penanganan pelanggaran itu juga menuntut atau dituntut untuk menjalankan protokol-protokol COVID. Benar sekali. Pada saat yang sama, pilkada itu harus terus berjalan dengan berbagai persoalan-persoalan yang sudah jamak di masyarakat. Benar. Salah satu yang jamak yang kita khawatirkan adalah satu, money politik atau transaksional politik, baik itu mahar politik, juga adanya transaksi-transaksi lainnya. Benar. Persoalan-persoalan ini juga menyebabkan konteks penanganan kita agak bisa jadi terhambat. Terhambat, Pak ya, betul. Misal kita ambil contoh dalam konteks penanganan administrasi, kita harus memastikan bahwa tahapan itu sesuai dengan PKPU, ya, teknisnya, bagaimana melakukan coklit dan seterusnya. Benar. Dalam hal ini menjaga hak pilih. Dalam konteks misalnya verifikasi faktual yang itu berhadapan dengan langsung dengan masyarakat, bagaimana ini dipastikan berjalan bahwa betul-betul verifikasi itu sesuai dengan tahapannya atau waktu-waktunya. Benar. Sesuai dengan waktunya, jangan sampai ada orang yang tidak memilih atau ada orang yang tidak mendukung tetapi dia dinyatakan mendukung atau sebaliknya. Nah, ini persoalan-persoalan ini adalah pelanggaran administratif. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa proses itu menerapkan protokol COVID. Benar. Jadi satu, kita harus mengawasi secara teknis. Yang kedua, kita harus mengawasi juga protokol COVID. Ini saya rasa yang menjadi tantangan kita. Satu, sudah ada persoalan-persoalan yang sudah kita tahu, yang sudah jamak ditambah lagi dengan kita
berada dalam situasi COVID ini sungguh sangat berat, dan kami berharap ini bisa berakhir, paling tidak melandai. Sehingga penanganan ini sesuai dengan protokol COVID yang kita laksanakan itu bisa terrealisasi. Nah, ya sahabat Bawaslu, bahwasanya ini pilkada di tengah pandemi ini memang ya bukan cukup menyulitkan ya, tapi memang menjadi tantangan yang nyata di depan mata, bahwasanya ya sangat sulit. Ya, ini kayak tadi dijelaskan dengan Bapak Ebin, bahwasanya saat tahapan-tahapan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ya kan, dengan orang lain itu, ya kita harus menjalankan ini protokol COVID. Ya betapa ininya ya, betapa repotnya saya rasa itu harus memakai faceless, bahkan masker lah segala, kita datang ke orang-orang kan gitu. Oke Pak, yang berlanjut untuk dampaknya Pak, kira-kira dampaknya tadi sudah dijelaskan Pak ya, bahwasanya ya untuk kepenanganan pelanggaran bakal ada mungkin perubahan-perubahan sistem atau teknisnya Pak untuk selama COVID ini. Ya, kita atau Bawaslu telah menerbitkan Perbawaslu 4 tahun 2020 tentang pengawasan penanganan pelanggaran dengan standar COVID atau standar pencegahan penyebaran COVID itu. Betul. Nah, dalam konteks penanganan pelanggaran tentu ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya ambil contoh, misalnya apabila ada terjadi pelanggaran, kemudian kita harus memanggil, kita memastikan bahwa orang tersebut mau dan bersedia untuk datang ke kantor kita. Dan ketika di kantor kita pun harus disiapkan bilik atau bisa dikatakan tirai atau agar tidak bersentuhan langsung. Oh, semacam itu. Ya. Kemudian pastikan bahwa pemeriksa atau peminta klarifikasi itu dalam keadaan bermasker, kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Benar sekali. Nah, kondisi ini bisa jadi sulit kalau yang bersangkutan itu tidak mau atau tidak bersedia datang. Betul sekali. Dengan alasan bisa jadi kondisinya pandemi. Nah, paling tidak di situ dijelaskan bahwa kita bisa melakukan pemeriksaan ya dalam konteks melalui video call ya, video conference gitu langsung. Nah, untuk teknisnya melalui berita acara dan lain sebagainya akan dikirim dan seterusnya. Lebih susahnya atau kondisi sekarang lebih sulitnya adalah bahwa penanganan itu kan singkat sekali. 5 hari ya, dibatasi kalender. Waktu, benar sekali. Nah, situasi ini sangat mempersulit bagi Bawaslu untuk melakukan pemrosesan. Tapi yang paling penting adalah tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin, ibarat pilkada itu adalah sepak bola, maka tidak mungkin tidak ada pelanggaran, ya kan? Benar Pak. Paling tidak tipis-tipis ada jegal lawan sedikit, betul. Kemudian ada yang berpura-pura, ada yang offside, gitu kan? Benar sekali Pak. Dan kita Bawaslu itu adalah wasit itu. Nah, situasi ini yang menjadikan sulit bahwa pilkada tidak mungkin tanpa pelanggaran. Sementara tuh kita dibatasi. Waktu kita dibatasi dan situasinya bisa jadi dalam konteks penanganan pelanggaran bisa jadi orang enggan untuk dilakukan pemrosesan. Dan ini hak dia karena bagaimanapun situasinya tidak mengizinkan kita langsung berhadapan langsung gitu atau mengklarifikasi langsung. Kecuali memang yang setelah diundang yang bersangkutan bersedia untuk datang. Betul sekali. Oke Pak, itu hambatan yang dilalui Pak ya. Ini Pak terkait ini isu-isu kekinian Pak di 9 kabupaten kota, mungkin ada hal-hal apa yang lagi
ya booming lah atau apa yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran ini, Pak? Baik, saya tekankan bahwa di Bawaslu Kabupaten Kota ya memang sedang menjalani tahapan verifikasi faktual ya atau dukungan verifikasi faktual bagi yang ada calon persoalangannya. Setidaknya ada di Kutai Timur, ada di Kutai Timur 1, Samarinda, kemudian Kubar, Tenggarong atau Kukar, kemudian di Pasir. Nah, akan ada tahapan verifikasi faktual 1. Nah, ini sangat rentan terhadap orang-orang yang dia tidak mendukung, tetapi kemudian dinyatakan mendukung dan bagaimana pemrosesannya, dan ada delik-delik pidana yang bisa dijerat kepada orang-orang yang sengaja memalsukan, menggunakan surat palsu, bahkan terhadap penyelenggara, baik itu PPS, PPK yang tidak melaksanakan verifikasi faktual, ada ancaman pidananya, Pak ya. Nah, ini yang sedang berlangsung. Hampir bersamaan tahapan verifikasi faktual, ada yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih ya Pak ya. Jadi langsung coklit. Iya, berurutan dia Pak. Habis perpak langsung dia beririsan. Beririsan. Ya. Nah, beririsan ini verifikasi atau coklit ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga hak pilih. Betul. Orang-orang yang sudah atau berhak memilih, karena ini hak dasar, betul. Harus betul-betul dipastikan oleh Bawaslu bahwa dia masuk dalam daftar pemilih. Daftar pemilih. Itu satu. Orang-orang yang tidak masuk daftar pemilih karena meninggal, ya, karena mungkin menjadi anggota TNI Polri dan lain-lain, dia harus dicoret, dan ini tidak gampang karena kita menyadari bahwa kesadaran masyarakat, misalnya bagi masyarakat yang meninggal, itu banyak keluarganya yang enggan mengurus surat kematian, sehingga daftar pemilih itu selalu ada ketika pemutakhiran data pemilih. Nah, itu persoalannya. Nah, ini saya rasa yang berkaitan dengan tahapan-tahapan. Yang berkaitan dengan di luar daripada tahapan, mungkin situasi pencalonan ini di mana hampir semua kandidat sedang merebut perahu-perahu, ya, sangat rentan dengan adanya mahar politik. Mahar politik, Pak. Betul. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibuktikan karena dia ada di ruang tertutup. Betul sekali. Yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Dan beberapa hampir dinyatakan bahwa ini ada sebenarnya. Cuma sangat sulit dibuktikan. Ya, diungkap sulit tuh, Pak. Kesulitan itu apalagi Bawaslu hanya memerlukan hanya diberi waktu selama 5 hari kalender. Itu salah satu kesulitan kita. Regulasi kita juga tidak memungkinkan bagi Bawaslu untuk misalnya melakukan penyadapan, ya kan? Karena tidak ada kewenangan di sana, dan ruang tertutup yang diciptakan ini memang sangat sulit untuk ditembus ya. Pak ya, betul sekali. Kira-kira ini gambaran-gambaran yang dimana situasi atau potensi penanganan pelanggaran ada di dalamnya. Oke, baik sahabat Bawaslu. Jadi apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Ibn Mari tadi, bahwasanya ya memang ini ya penanganan pelanggaran itu dibatasi oleh batas waktu 5 hari kalender tadi. Ya bukan juga sebagai hambatan sebenarnya, hanya saja ya harus ekstra kerja keras untuk memproses itu semua. Baik Pak, untuk closing statement untuk menutup podcast kita. Saya mengatakan tadi bahwa
pilkada itu ibarat sepak bola yang tidak mungkin ada tanpa pelanggaran, baik itu berat ataupun ringan. Tapi saya juga pengen mengatakan bahwa pandemi itu ibarat putusan majelis hakim gitu, yang harus dinyatakan benar sampai ada pembuktian terbalik. Betul. Atau pembuktian sebaliknya. Atau putusan yang membatalkannya. COVID itu atau pandemi itu adalah semua orang harus dinyatakan positif sampai dia bisa membuktikan bahwa itu negatif. Nah, artinya kita harus berwaspada, ya. Kita jangan menjadikan pilkada ini sebagai klaster baru dalam COVID ini. Karena kita tahu Indonesia sedang tidak baik dalam penanganan, sehingga masih banyak orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan korban meninggal sudah sangat banyak juga. Kita berharap bahwa pilkada serentak di Kalimantan Timur bukanlah bagian dari klaster itu. Amin. Dan dalam konteks penanganan pelanggaran yang saya sebutkan bahwa pilkada adalah sepak bola yang bisa jadi tidak mungkin tanpa pelanggaran, sehingga kami sangat memastikan bahwa Bawaslu akan bekerja keras, ya, dalam konteks pengawasan dan akan bertindak dalam penanganan pelanggaran secara adil, cepat, akurat, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Berarti memang menjaga trust ini kepada publik, Pak, ya? Ya. Oke, baiklah sahabat Bawaslu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan salam awas.